Kalau kita ingin berbuat baik, kita ingin bahagia di dunia, maka berbuat baiklah kepada sesama manusia, kepada teman-teman, kepada saudara-saudara kita, kepada guru-guru kita. Dekati para ulama, dekati para habaib kita. Karena kita ingin berbuat baik. Dengan berbuat baik, maka turunnya rahmatnya Allah. Innar rahmatallahul qarib minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah itu dekat sekali bagi orang-orang yang berbuat baik. Inni wajjahtu ilallah zatullah qadratullah wasifatullah sirrullah kalamullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi masyaallah. La yasukul khairu ilallah. Bismillahi masyaallah. La yasrifu su'a ilallah. Bismillahi masyaallah. Makana min ni'matin fa minallah. Bismillahi masyaallah. La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wal jasadi warruh sayyidi Rasulullah Muhammad ibni Abdullah as-sadiqil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kita curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita berada di tengah-tengah alam terbuka, di pegunungan yang kabut, yang begitu besar ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada pagi hari yang cerah, yang berbahagia, marilah kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga kita termasuk orang-orang yang berbahagia dunia dan akhirat, sebagaimana yang senantiasa kita ucapkan dengan lisan, dengan kolbi, dengan memohon ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Kita membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Kita ingin berbahagia di dunia dan ingin berbahagia di akhirat. Semuanya itu kita lakukan dengan proses perjalanan-perjalanan yang berliku-liku. Bisa ke kanan, bisa ke kiri, bisa lurus. Jemaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, tergantung kembali kepada kita semuanya. Padahal kita senantiasa memohon kepada Allah untuk diberikan jalan yang lurus, jalan ihdinas siratal mustaqim. Tetapi jalan itu pasti dan kita akan melalui proses-proses tikungan-tikungan ke kanan dan ke kiri, baik tikungan yang tajam maupun tikungan yang tidak tajam. Tergantung kepada amal dan perbuatan kita, jemaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kalaulah kita saksikan pada saat kita berjalan menuju suatu daerah, misalnya di daerah Tasikmalaya, daerah Garut, daerah Ciamis, daerah-daerah yang lainnya, pasti kita akan melalui perjalanan-perjalanan. Nah, di perjalanan itulah
kita diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu besar ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itulah manusia yang senantiasa dipanggil oleh Allah dengan kalimat ya ayyuhan nas, hai manusia. Ini manusia selalu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menuju untuk proses perjalanan kita. Proses yang kita sering dengar melalui proses syariat, tarekat, hakikat, dan ma'rifat. Untuk mencapai kepada ma'rifat, pasti perjalanan kita, tikungan-tikungan itu ada yang curam, ada yang tajam, ada yang biasa, dan ada yang enak bagi kita. Tergantung kembali kepada kita. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali perjalanan kita menuju suatu daerah yang jauh. Kita melihat pemandangan-pemandangan jamaah, yaitu tikungan yang tajam. Pada saat tikungan yang tajam, apa yang kita ucapkan? Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Atau ucapkan Allahu akbar. Takut, khawatir. Takut dengan apa? Takut, khawatir itu biasa bagi manusia-manusia. Selantiasa diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita senantiasa, baik kita berdiri maupun kita duduk, maupun kita jalan, maupun kita di kendaraan, maupun kita sedang tidur, maka kita diperintahkan untuk ya ayyuhallazina amanuzkurullaha zikran katsira. Hai orang-orang yang beriman, sebutlah namaku di mana saja. Pada saat kita di perjalanan, pada saat kita duduk, pada saat kita ketakutan, pada saat apa, kita selalu mengingatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah yang dirahmati Allah, kita bersyukur kita lahir di tengah-tengah umat, di tengah-tengah umat yang beragama, umat Islam yang senantiasa pada saat ini Islam sedang dirongrong, sedang dibuih. Ya, karena Islam, al-Islamu ya'lu wa la yu'la alai. Nah, jadi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di dalam perjalanan itu ada rambu-rambu. Kalau kita di kota ada rambu-rambu. Ada yang berwarna hijau, kuning, merah. Semua itu ada isyarat tanda-tanda kita. Kalau merah, kita harus berhenti. Ada larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau larangan itu ditabrak, larangannya ditabrak, larangannya yang sudah digariskan, jangan kita hancurkan, jangan kita tabrak. Kalau kita tabrak, itulah sifat-sifatnya manusia, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita sedang diberikan lampu hijau, kita jalan, kita senang, kita lihat pemandangan-pemandangan, ya, pemandangan kuada gunung saat ini, pada saat ini kita lihat, jamaah, begitu indahnya gunung yang besar ini, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nampaknya begitu indah, ya, nampaknya begitu cantik, begitu menawan kepada kita. Kalau kita laksanakan, ada manusia yang dibungkus atributnya saja, tetapi hatinya kita tidak tahu, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita nggak tahu. Ada fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradah walahum azabun alimu bima kanu yaksibun. Kita lihat gunung begitu indah ciptaan Allah, kita lihat dari jauh. Tapi kalau kita sudah menyampai ke tempat tujuan, tempat titiknya, maka kita hanya lihat, ya, pohon-pohon, belukar-belukar, ya. Begitulah. Nah, manusia kita tidak melihat atribut dan casingnya saja. Tapi syukur, alhamdulillah. Casingnya bagus, atributnya bagus, hatinya bagus, jauh daripada penyakit-penyakit manusia. Penyakit yang 9 yang telah saya katakan beberapa periode yang lalu, yaitu penyakit-penyakit manusia, ya, penyakit manusia yang ada di dalam kolbi ini. Maka kita harus melihat kembali kepada ciptaan Allah. Ya. Manusia ini manusia, kita kembali kepada manusianya nih. Di dalam diri kita nih, di dalam diri kita. Nah, manusia ada penyakit-penyakit itu, penyakit fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradah walahum azabun alimu bima kanu yaksibun. Penyakit munafik sekarang sudah merajalela, jamaah yang dirahmati Allah. Penyakit dengki, penyakit riya, penyakit hasud, ya.
penyakit dendam, penyakit iri, penyakit takabur, penyakit sombong, penyakit musyrik. Ini yang harus kita kikis, ini yang harus kita jauhkan, agar kita nampak, kita lihat sebagaimana indahnya alam pegunungan jamaah yang dirahmati Allah. Enaknya seperti itu jamaah. Kita dilihatnya enak secara lahiriah, enak dipandang secara batiniah. Kenapa? Karena kita sudah diajarkan oleh guru-guru kita, para ulama-ulama kita, para habaib kita, dengan ucapan kalimat raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Agar kita redo Islam menjadi agama kita, Nabi Muhammad menjadi nabi kita. Ya, kita harus redo. Ini ajarkan, tanamkan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali ke perjalanan kita. Pada saat kita berjalan, baik kita melalui kendaraan, ya, melalui jalan tol, ya, kenapa kita melalui jalan tol begitu indah, begitu enak, ya, kenapa? Karena jalan itu lurus, ya, jalan yang lurus. Tetapi jalan yang lurus itu pasti dan pasti ada, ya, ada yang harus kita persiapkan untuk kita menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang harus kita persiapkan. Apa yang kita persiapkan? Sesuai apa yang kita katakan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban. Kalau kita ingin berbuat baik, kita ingin bahagia di dunia, maka berbuat baiklah kepada sesama manusia, kepada teman-teman, kepada saudara-saudara kita, kepada, ya, guru-guru kita. Dekati para ulama, dekati para habaib kita, karena kita ingin berbuat baik, ya, pasti. Nah, nih, berbuat baik. Dengan berbuat baik maka turunnya rahmatnya Allah. Innar rahmatallahul qarib minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah itu dekat sekali bagi orang-orang yang berbuat baik. Nah, kembali kepada perjalanan tadi. Pada saat kita akan berjalan menuju suatu desa, suatu kota, suatu luar, pasti kita akan persiapkan. Apa yang kita persiapkan jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala? Seperti persiapan kita, fisik kita. Nah, pada saat kita mau jalan jauh, kita persiapan apa? Ya, kita ikuti protokol yang diusulkan oleh pemerintah. Apa itu? Kita harus melalui tes-tes, itu namanya tes rapid, tes swab dan sebagainya. Sudah dilakukan perjalanan. Satu, kita persiapkan fisik kita, kondisi kita, jasmani kita sudah siap. Ya, siap jasmani, siap rohani, maka kita akan menuju kepada jalan yang mendapat ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu manusianya. Kita bekali dengan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Tapi ilmu itu kita dapat dari guru-guru kita, dari para ulama-ulama kita, para habaib kita yang mendidik kita untuk menjadi orang-orang yang benar. Kenapa sekarang mencari orang-orang yang benar begitu sulit jamaah yang dirahmati Allah? Tapi dulu di zaman orang-orang tua kita, di zaman kakek-kakek kita, mencari orang yang pintar sulit, tetapi mencari orang-orang yang benar banyak. Tapi sekarang mencari orang-orang yang pintar, mencari orang-orang yang punya titel banyak, itu banyak. Sampai, ya, S1, S2, S3, sampai doktor, profesor. Cari banyak orang-orang pintar. Ingat kata Presiden Habibie pada saat itu, semoga beliau diampuni dari segala dosanya. Apa yang dia katakan? Setinggi-tingginya teknologi, kalau akhlakmu bobrok, maka akan hancur negara, akan musnah generasi-generasi yang akan datang. Jadi kembali kepada akhlak. Maka baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai contoh teladan yang baik. Bukankah kita sering mendengar laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah? Kita mencontoh apa? Ada di diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Harus kita kembali, kita sebagai umatnya Rasulullah yang begitu cinta Rasulullah kepada kita. Kenapa kita dipikirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?
yang umatnya dipikirkan, sampai beliau kembali dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang diucapkan jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Yang dipanggil adalah ummati, ummati, ummati. Tetapi kenapa kita sekarang masih banyak orang-orang yang tidak mau berselawat? Selawat apa saja silakan. Mau selawat Jibril, mau selawat Naria, mau selawat apa, silakan. Yang penting kita berselawat dengan ucapan sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Insya Allah kita akan mendapatkan syafaatnya baginda Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atas izin Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati, kembali kepada pokok permasalahan. Itu jalan kita. Kita sudah persiapkan jasmani kita, rohani kita. Nah sekarang apa yang kita akan bawa kendaraan di dunia ini? Pasti kita mempunyai kendaraan. Baik pesawat, kereta, atau mobil. Sebelum dia berangkat, apa yang dilakukan? Ya, dia bersihkan dulu. Ya syukur-syukur memang sudah bersih. Mobilnya sudah masih bagus. Ya, karena selalu dibersihkan, selalu dibersihkan. Ya, dibelikan, dipelihara. Apa yang dibersihkan? Mesinnya sudah bagus semua. Bensinnya sudah bersih, sudah rapi semuanya nih. Ya, maka kita berangkat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Kita berangkat. Pada saat kita berangkat, kita melihat dari kanan ke kiri. Subhanallah, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Kita bertasbih, memuji kepada Allah. Begitu besar ciptaan-ciptaan Allah. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Jamaah, pada saat kita meluncur nih, saat kita meluncur, keluar dari jalan yang lurus, jalan yang telah sampai di finish. Sebelum sampai di finish, sering saya katakan, saya contohkan kembali jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kereta yang panjang, yang lurus, membawa penumpang. Kanannya apa? Kirinya apa? Kanan iman dan takwanya. Kereta adalah kerep yang akan mengangkut kita sebagai manusianya nih, sebagai kendaraannya. Dibarengi dengan iman dan takwa yang sudah siap jalan. Tapi di perjalanan tadi saya katakan, ada gak ujian-ujian kita? Ada. Tapi kita selalu mengingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jalan yang lurus. Kita lihat dulu perang yang dilakukan zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Perang-perang Badar, perang Taif, perang Khandaq, perang yang dilakukan di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah mencapai kemenangan, apakah ada ujian? Ada ujiannya. Ya, ada ujiannya. Apa tujuannya? Harta, takhta, kemewahan dunia pasti akan diuji jamaah yang dirahmati Allah. Nah, kalau di perjalanan, ujian-ujian itu, ya, diuji kita, dikecaukan kita, maka kita kembalikan semuanya dengan ucapan tasbih, tahlil, berselawat, berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak-banyak kita beristighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya. Nikmat kalau kita bacakan di dalam pesawat, di dalam kereta, di dalam mobil. Mengingat, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang senantiasa mengingat kepada Allah, berzikir kepada Allah, berselawat kepada Kanjeng Nabi besar Muhammad SAW. Nah, setelah sampai keluar dari tol, dijaga kita ya jemaah. Dijaga gak? Dijaga kita. Dijaga. Stop. Stop. Mana surat-suratnya? Dulu, sebelum secanggih sekarang, ya, diminta
Ya. Ya. Silakan. Surat-surat Anda semua sudah lengkap, baik semua, berangkat. Lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Dari awal kita tadi udah berangkat, dibilang sudah ya lurus lengkap jalan. Kalau sekarang enggak, beda lagi. Di zaman teknologi, di zaman yang sudah canggih, di zamannya begitu besar. Dengan apa kita hanya masukkan kartu, sap, semua terdeteksi, terbuka jalan. Ya, begitu pula mau keluarnya, masukkan tap, terbuka. Tapi ingat, dalam kartu itu harus ada isinya. Kalau nggak ada isinya tetap sama aja bohong, kita suruh balik. Ya, baliknya bagaimana? Masuk aja nggak bisa. Nah, kartu itulah amal-amal yang harus kita persiapkan untuk kita menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka si mayit yang dibawa hanya 3 jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, sedekah jariyahnya. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Dan yang ketiga, inilah anak yang soleh, yang selalu mendoakan kepada kedua orang tuanya. Jalan lurus, udah lengkap bekal amal perbuatan. Ya, kita sudah masuknya enak, ya kulurnya sudah enak. Semoga kita termasuk orang-orang yang cinta alam, cinta sesama manusia. Jadi saya ingat, ya generasi-generasi, ya pemuda-pemuda yang cekatan, yang hebat, itu ada tuh cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. Itu adanya tuh di gerakan pramuka itu, ya gerakan pramuka itu. Generasi-generasi yang dicetak, generasi-generasi yang melita, generasi-generasi yang punya dasar dharmanya. Ada 10 janjinya. Yang pertama dijanji dengan ucapan, ya takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ditutup yang ke-10, suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Itu saya salah contoh ya dalam organisasi. Nah, mudah-mudahan kita senantiasa yang selalu diingatkan oleh para khotib-khotib kita pada saat dia menaik mimbar dan pada saat dia memulai. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa antum muslimun. Semoga kita termasuk orang-orang yang bertakwa, orang Islam yang beriman, Muslim yang beriman, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pesan terakhir, marilah kita ajarkan kepada anak-anak kita agar dia mencintai orang tuanya, guru-gurunya, para ulamanya, para habaibnya, mencintai Rasulnya dengan ucapan raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Dan terangilah hati-hati kita, rumah-rumah kita. Maka jadikanlah dirimu tempat Allah berfirman. Semoga kita termasuk orang-orang yang senantiasa berzikrullah, berselawat kepada kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maulah wa ni'mal nasir. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.